Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan pertemuan kedua di mata kuliah Sitohistoteknologi tentang sel dan jaringan tubuh. Nah, di sini struktur anatomi tubuh makhluk hidup mungkin adik-adik sudah mulai mengingat. Jadi struktur anatomi tubuh makhluk hidup itu mulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, kemudian ke organisme. Jadi sel itu adalah unit terkecil dari tubuh makhluk hidup. Nah, ini biasanya dilihatnya adalah menggunakan mikroskop. Contoh dari sel itu bisa banyak ya, ada sel organnya di sini ada membran sel, sitoplasma, inti sel, dan lain-lain. Dari sel kita turun ke jaringan. Jaringan itu kumpulan dari beberapa sel yang memiliki bentuk dan jenis yang sama. Contoh dari jaringan yang ada di tubuh manusia itu ada jaringan epitel, ikat, otot, dan syaraf. Dari jaringan kita turun ke organ. Organ ini adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang bersinergi membentuk fungsi tertentu. Jadi organ itu ada banyak macamnya juga yang terletak di dalam tubuh kita. Ada organ paru-paru, jantung, usus, dan lain-lain. Dari organ kita lanjut ke sistem organ. Sistem organ ini adalah kumpulan dari organ-organ yang membentuk sistem dengan fungsi tertentu. Nah, dari sistem organ, kita lanjut ke organisme. Organisme ini individu atau makhluk hidup yang tersusun atas sejumlah sistem organ dengan fungsi yang saling melengkapi. Nah, ini gambarnya yang terlihat di PPT. Jadi, mulai dari sel, ini sel itu adalah uniseluler, satu sel, kemudian dari satu sel tersebut lanjut ke jaringan. Jaringan ini adalah kumpulan dari beberapa sel, jadi ini bertumpuk. Dari jaringan ini kita lanjut ke organ. Organ ini ke organ. Sistem organ itu ada contohnya sistem pencernaan, kemudian ada sistem reproduksi, sistem pernafasan, respirasi, dan lain-lain. Dari sistem organ kita lanjut ke organisme. Nah, ini perbedaannya anatomi sel pada manusia. Jadi sel manusia itu juga ada sel hewan sama sel tumbuhan. Biasanya kalau sel hewan ini kita itu bisa meneliti pada darah atau serum. Kalau sel tumbuhan ini adalah tumbuhan dari beberapa jenis. Nah, perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan, kalau sel hewan ini dia tidak mempunyai plastida, jadi dia tidak bisa berfotosintesis. Kalau di sel tumbuhan ini mempunyai plastida yang bisa menghasilkan fotosintesis. Nah, dari sini, dari sitohistoteknologi sendiri itu komponennya ada 3 macam, ada sel, kemudian substansi intraseluler, sama cairan. Kalau sel tadi juga sama, dia adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Kalau substansi intraseluler, dia adalah bersifat tidak hidup dan sebagai hasil produksi sel. Jadi sebagai substansi intraseluler itu dia tidak berbentuk dan dalam keadaan setengah padat. Kalau pada cairan sendiri, dia adalah komponen yang menonjol dalam cairan plasma darah, bisa juga cairan limfa atau cairan jaringan, bisa juga cairan otak, kemudian FNAB, dan lain-lain. Nah, ini untuk susunan kimia pada jaringan tubuh kita itu ada air, protein, lipid, karbohidrat, sama zat organik. Tetapi di sini yang paling besar itu adalah air 65-70%. Yang paling kecil di sini adalah zat anorganik. Nah, ini contoh-contoh jaringan, histologinya ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, sama jaringan syaraf. Nah, kalau jaringan epitel itu adalah dia terdiri dari kumpulan sel-sel yang sangat rapat susunannya sehingga membentuk suatu lembaran seperti ini. Ini adalah jaringan epitel.
di atas sendiri, oleh karena itu disebut pula sebagai membran epitel. Nah, jaringan ini dia itu tidak banyak, mempunyai substansi intraseluler dan cairannya sangat sedikit. Karena kenapa? Karena dia selnya tersusun dengan rapat. Oleh karena itu, di sini sehingga sel-selnya yang tidak rapat susunannya karena dipisahkan oleh substansi intraseluler. Fungsi dari jaringan epitel sendiri adalah untuk melindungi permukaan tubuh. Nah, kemudian yang kedua ada jaringan ikat. Jadi jaringan ikat itu contohnya ada jaringan kartilago, tulang, darah, sama limfoid. Nah, untuk fungsi utama dari jaringan ikat sendiri, dia adalah untuk menyongkong dari beberapa macam jaringan. Nah, kalau jaringan ikat itu dia substansi intraselulernya lebih banyak seperti ini contohnya. Nah, ini adalah inti selnya yang berwarna merah jelas. Kemudian yang berwarna putih ini adalah sitoplasmanya. Selanjutnya adalah jaringan otot. Kalau jaringan otot itu ada tiga ya, ada otot polos, lurik, sama otot jantung. Nah, otot sendiri di sini adalah berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh dan pada umumnya untuk ciri dari jaringan otot itu bisa memanjang dan memendek sebagai serabut yang dapat berubah. Nah, kalau cairannya, substansi intraselulernya di jaringan otot juga agak banyak ya. Seperti yang berwarna putih, ini adalah cairan intraseluler. Kemudian yang berwarna merah padat ini dia adalah inti sel. Nah, yang berwarna merah yang seperti merah muda ini adalah sitoplasma. Jadi adik-adik di sini juga diharapkan dan dipahami untuk gambar-gambar mikroskopi seperti ini apa, bagiannya ini apa. Nah, ini fungsinya adalah adik-adik harus belajar dan bisa pinjam buku di perpustakaan atau langsung cari di internet tentang histologi supaya adik-adik terbiasa nanti waktu bekerja atau waktu praktikum dalam membaca preparatnya. Di sini ada sel dan jaringan. Nah, ini untuk jaringan syaraf. Kalau jaringan syaraf itu terdiri dari sel-sel yang mempunyai tonjolan-tonjolan yang berfungsi untuk menghantarkan impuls listrik dalam tugasnya adalah sebagai koordinasi kegiatan alat-alat tubuh. Nah, ini adalah gambar mikroskopis yang dilihat di mikroskop adalah jaringan syaraf. Jadi jaringan syaraf itu bagiannya juga yang menjalar ini itu adalah dendrit, kemudian ada inti sel di sini. Ini adalah badan sel yang menjulur seperti jalan kereta api. Ini adalah akson. Nah, dari akson sendiri nanti ada juluran lagi, dia adalah cabang akson. Nah, ini sudah saya rangkumkan. Saya berikan peta konsep macam-macam jaringan secara keseluruhan pada tubuh manusia, bahwa ada jaringan epitel, dia adalah ciri mikroskopi selnya adalah kumpulannya sel-selnya polihedral dan matriks ekstraselulernya dia jumlahnya hanya sedikit dan fungsinya adalah untuk melapisi permukaan atau rongga tubuh. Kalau jaringan ikat sendiri dia adalah beberapa macam sel yang menetap dan mengembara. Kalau matriks ekstraselulernya cairannya, kalau jaringan ikat jumlahnya banyak dan fungsinya adalah berbagai macam variasi tergantung jaringannya. Karena jaringan ikat tadi itu ada banyak macamnya, ada jaringan tulang, kemudian ada darah sama limfo. Jaringan otot sendiri di sini adalah mikroskopisnya, selnya adalah kontraktil, sel kontraktil yang panjang dan matriks ekstraselulernya jumlahnya cukup banyak dan fungsinya adalah sebagai pergerakan. Nah, yang terakhir ada jaringan syaraf. Jaringan syaraf itu tadi ciri mikroskopisnya mempunyai juluran yang panjang, yang berjalinan, dan matriks ekstraselulernya itu tidak ada. Fungsinya adalah untuk menghantarkan impuls.
Nah, di sini saya contohkan adalah organ lambung. Nah, organ lambung jika kita buat preparat, sediaan preparat, maka diambillah lambung, misalkan lambungnya mencitnya kita bedah, kita ambil lambungnya. Nah, dari lambung itu kita potong sedikit mungkin menggunakan tadi alat mikrotom. Lah, kalau diamati dengan mikroskop juga terdiri dari 4 jaringan ini. Ada jaringan epitel yang paling atas sendiri, dia susunannya rapat karena dia fungsinya adalah untuk melindungi. Kalau jaringan ikat itu ada di nomor 2, seperti ini serabut-serabut karena dia adalah ada pembuluh darahnya. Jaringan otot, nah ini jaringan ototnya. Setelah jaringan ikat, otot ini dia adalah matriks ekstraselulernya juga cukup banyak, tetapi dia tidak tersusun rapat. Terakhir, kita juga ada jaringan syaraf. Oke. Terima kasih untuk jaringan tubuh ini. Ada yang ditanyakan dari sini? Sudah jelas? Adik-adik pernah nggak melihat ini? Video bagaimana cara pembuatan dari preparat? Belum ya? Belum, Bu. Pernah Bu lihat videonya Mas Afif. Oh iya, itu Mas Afif itu memang lomba ya tentang sitohistoteknologi. Itu adalah cara-caranya, stepnya juga sangat panjang. Nah, nanti bisa saya jelaskan waktu praktikum, karena untuk jaringan ini teknik-tekniknya nanti dijelaskan sama Pak Yohanes setelah UTS. Gitu. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Tadi pengertian dari sitohistoteknologi itu apa, Mbak? Ada yang bisa menjawab? Ilmu yang mempelajari tentang sel dan jaringan, Bu. Oke, jadi sitohistoteknologi betul Mbak Yunita, jadi ilmu yang mempelajari tentang sel dan jaringan. Jadi nanti kalau sudah bekerja, sel apa Bu yang kita ambil, yang kita amati di lab patologi anatomi, itu bisa tadi yang saya jelaskan ada sitologi urin, jadi urinnya manusia itu diambil, tidak hanya kimia klinik yang kita ambil urinnya, tapi di kompetensi patologi anatomi itu bisa kita lihat sitologi urinnya, kemudian ada sitologi cairan pleura. Cairan pleura itu kita ambil cairan pada paru-paru, juga ada sitologi bukal smear. Kalau sitologi bukal smear ini kita ambil sampelnya itu ada pada rongga mulut atau ludah. Yang keempat itu bisa sitologi dari pap smear. Kalau pap smear sendiri kita ambil selnya cairannya itu pada vagina, sekretnya. Nah, itu merupakan sitologi pap smear. Kemudian yang selanjutnya ada juga kita mempelajari sitologi cairan otak. Nah, cairan otak manusia kita ambil sampelnya bisa pengamatannya secara sitologi, bisa juga FNAB. FNAB itu diambil sampelnya pada kelenjar di ini leher. Nah, itu termasuk sitologi juga. Ada juga sitologi asites. Sitologi asites itu kita mengambil pada cairan perut. Nah, itu berbagai macam sitologi atau cairan yang terinfeksi yang bisa kita amati selama praktikum. Kalau jaringan ini juga banyak ya macamnya, ada jaringan yang terkena kanker, tumor. Nah, itu misalkan kanker payudara kita diambil jaringannya oleh dokter atau oleh perawat, terus disetorkan ke lab patologi anatomi. Dari situ seorang ATLM bisa bekerja memeriksa. Tahapnya itu ada banyak, jaringannya itu direndam dulu di formalin 1 kali 24 jam. Setelah direndam di formalin, dibasuh menggunakan silol, namanya itu dehidrasi. Jadi silolnya itu ada tahapannya banyak, ada silol 1, silol 2, silol 3, dan lain-lain. Dari dehidrasi tersebut kita basuh lagi, kemudian kalau sudah selesai kita potong menggunakan mikrotom jaringan tersebut setipis mungkin. Nah, kalau sudah dipotong, diwarnai ini menggunakan hematosilin eosin, terus kita pengamatannya menggunakan mikroskop. Nah, sebelum kita potong itu, maaf tadi saya lupa, itu dibuat blok dulu, jadi di parafin, direndam di parafin. Parafin itu seperti bubuk, jadi bubuk lilin, seperti lilin dipadatkan di water bath.
untuk suhu hangat, terus ini jaringannya diletakkan di waterbar tersebut. Kalau sudah berbentuk blok, baru dipotong. Jadi dipotongnya itu bukan jaringan nyel, tapi sudah ada bloknya, supaya mudah kita potong. Seperti itu. Jelas ya untuk sekilas tentang jaringan ini atau sitologi. Ada lagi yang ditanyakan tadi, jaringan manusia pada tubuh kita 4 komponennya jaringan apa saja? Jaringan ikat, Bu. Jaringan Ikat, terus jaringan Epitel, epitel, terus otot sama saraf. otot sama syaraf. Oke. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan untuk sitohistoteknologi ini, adik-adik tugasnya adalah untuk pendahuluannya merangkum tentang 4 macam jaringan tersebut. Ada jaringan epitel, dijelaskan ciri mikroskopisnya. Kemudian kalau sudah dijelaskan ciri mikroskopisnya, adik-adik bisa cari di internet gambar organ yang termasuk susunannya jaringan epitel. Nah, dari gambar tersebut mungkin bisa dicari di internet itu yang ada bagiannya, supaya nanti pada waktu pelaksanaan praktik tidak bingung bagian-bagian yang ditemukan pada waktu pengamatan. Jadi jaringan epitel di ciri mikroskopisnya apa, gambarnya bagaimana, jaringan ikat juga ada macamnya, ciri mikroskopisnya bagaimana, jaringan otot juga, dan jaringan syaraf. Jadi ada 4 jaringan, dijelaskan ciri mikroskopisnya, terus dicari fotonya, gambarnya di internet, diberi bagian, diletakkan di Word, diketik, dikumpulkan di PJ, PJ-nya mengumpulkan ke saya. Ya, ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah nggih? Sudah jelas, Bu. Oke, untuk kita lanjut besok itu tentang jaringan epitel sama jaringan ikat hari Jumat. Jadi ini saya tutup dulu perkuliahan hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Kamis minggu depan. Oke, Bu. Oke. Saya share screen dulu, print screen.